Nur Puspita ya. Nah, tadi sudah ada pertanyaan tentang kalau kita ada olahraga, ada apa namanya macam-macam gitu ya. Kalau olahraga itu nilai yang tertinggi diharapkan dari sebuah hasil apa namanya permainan itu, kemudian tadi bukan soal menang kalah ya, tapi nilai apa yang diharapkan kalau kita ngasih anak-anak itu tadi ada jam waktu, ada jam istirahat, ada jam bermain gitu kan. Nah, itu apa yang didapatkan? Apa yang diharapkan dari guru supaya anak ini kalau ikut main gini dapat ini loh sebenarnya dia gitu. Yang diharapkan itu nilai kerjasamanya, Pak. Apa? Kerjasama. Kerjasama satu. Apalagi? Saling menghormati sama teman. Angkat tangan, hormat menghormati gitu. Iya, Pak. Oh. Misalnya dalam permainan itu kayak misalnya permainan bola, kayak Iya. saling menghormati gitu, nggak rebutan, tapi dia tahu bagian-bagiannya sendiri gitu. Oh, tahu fungsinya. Terus apa lagi? Baru dapat makin mengasah skill. Iya, mengasah skill supaya dia punya kemampuan. Nah, waktu ngasah skill itu kan kalau dia nendangnya ada namanya tendangan pisang itu melengkung dia sangat gol. Jadi nggak disangka-sangka oleh kipernya, rupanya masuk bolanya itu. Nah, terus dapat skill apa lagi? Baru sabar gitu, Pak. Apa? Sabar. Tabah. Sabar. Sabar, sabar. Ada bola di depan, sabar lewat itu. Apa maksudnya itu? Enggak, Pak, kayak nggak emosi gitu kalau main. Oh, kayak emosi. Mainnya ya enjoy aja, nggak saling emosi, nggak saling berantem gitu. Ya, nggak mengarah kepada berantem. Namanya main bola ya kan? Kayak senang-senang gitu, Pak. Nah, untuk senang-senang. Jangan sampai ada cedera, ada nggak ngomong-ngomong gitu. Itu nggak emosi. Terus apa lagi? Baru disiplin waktu, Pak. Disiplin waktu. Jadi kalau kita kasih waktu sebentar, jangan dia lama-lama ya kan. Nah, tujuannya kan untuk rileks kan. Nah, tadi udah jam kelas penat, kita kasih ini ya. Kalau kamu kasih bola umpamanya sama kelasmu, kamu di mana itu? Di situ, Pak, nengokin. Nengokin situ. Mudah-mudahan betul ya. Nanti udah jadi guru, udah bola ini ribut kalian. Nggak betul ya itu ya. Jadi udah oke. Jadi kalau diakumulasikan kita sudah tadi dapat ya, ada disiplin, ada kerjasama, ada juga apa namanya membangun supaya dia jangan lekas emosi, kan di tackling kawan, terpijak, tersepak gitu kan. Mungkin nggak sengaja atau disengaja orang gitu kan, jadi dia bisa lebih kuat, sabar ya kan, tidak emosian. Kenapa supaya jangan emosi itu? Dia permainan itu jadi senang-senang gitu. Menjadi senang dan dia bisa stabil kan gitu kan. Kalau udah emosi, ya kan jadi kacau ya kan. Aturan menang jadi kalah, gitu kan. Kerjasamanya jadi hilang, dia mau menggolkan sendiri. Terus dari semua itu kalau kita sebutkan kita ikut olahraga itu supaya dapat apa itu? Dapat. Yang dibangun apa itu? Tadi udah jangan emosi, jangan takil-takilan, dapat disiplinnya, dapat kerjasamanya, itu semua apa namanya? Dapat makin disiplin dia, Pak, mainnya. Iya, disiplin. Apalah namanya itu dalam olahraga, apa namanya? Ya belum tentu juga menang. Kalau menang itu kan siapa yang banyak menggolkan ya kan. Apa yang dapat? Dapat hadiah lah ya. Dapat hadiah. Oke, dari sisi yang lain sedikit lagi. Kalau kita tadi mencontohkan ada makanan ya kan. Ada tadi udah disebutkan ada PHBS-nya. Apa itu PHBS? Kan tadi disuruh ada cuci tangan, ya kan? Itu
Apa itu? Itu kan termasuk dari PHBS. Apa itu PHBS? Pernah dengar PHBS? Waduh, sudah mau tamat PHBS nggak dengar. Waktu kemarin PPL ada apa namanya? Ada wastafel di depan sekolah. Untuk apa itu? Cuci tangan aja. Gitu. Nah, jadi programnya di situ di sekolah itu cuci tangan gitu. Ada nama besarnya kan programnya itu? Oh, berarti nggak pernah PPL ya? PPL Pak, PPL. programnya. Aduh, berarti kamu lihatin. Kalau ada gambar-gambar gini kan di sekolah itu maunya dilihat ya, dilihat gitu kan. Jadi kita ngerti, nggak tahu kita nanya, jangan cuma oh iya gitu kan. Ada kan PHBS, apa tuh PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya? Perilaku hidup bersih dan sehat itu kan hanya bisa ditanamkan melalui karakter yang kita bina tadi kan itu kan. Kita buat cuci tangan di depan itu memang harus ada itu ya. Kalau nggak ada programnya, anak-anak itu ya udah untuk main-main, bukan untuk cuci tangan karena dia butuh gitu kan. Oke, sekarang udah tahu PHBS itu adalah perilaku hidup bersih sehat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di sekolah itu dengan program itu? Dengan adanya program ini jadi anak-anak itu jadi terbiasa gitu Pak, kayak kalau mau makan atau minum cuci tangan. Terus? Cuci tangan. Ya. Selain cuci tangan itu apa yang bisa dilakukan? Nggak pernah lihat anak-anak itu ngapain? Begitu masuk pagar sekolah, apa yang dilakukannya? Belum masuk ini, belum. Salam sama gurunya Pak. Salam ya kan. Tadi kan entah megang apa ya, salami gurunya kan gitu kan. Datang gurunya salam juga kan. 100 anak bawa 100 bakteri ya. Korbannya siapa? Gurunya kan. Gurunya nggak tahu kan gimana caranya itu. Harusnya itu apa nih? Wastafelnya di depan pintu kan? Cuci tangan dulu. Coba ya. Kan ada taruh wastafel, tapi wastafelnya di mana? Wastafel itu harusnya banyak kan? Wastafelnya di depan kelas. Di depan kelas ya kan? Harusnya gurunya salamnya jangan di depan pintu. Ini kan sekolah depan pintu kan? Iya. Depan pagar gitu. Depan pagar, bahkan nambah macet. Itu kan gimana caranya supaya jangan nambah macet tadi? Itu orang tua ngantar anaknya, terus supaya jangan nambah macet di tepi pagar itu. Gimana caranya? Apa yang dilakukan? Salamnya di mana itu? Bagusnya? Di depan kelas. Depan kelas saja kan? Suruh baris ya kan? Tapi depan kelas juga salam Pak, tapi di depan pagar juga salam kayak yang guru piket. Iya, itulah tadi anak bawa 1000 bakteri kan. Gurunya kan harusnya tahu PHBS. Bisa kan gitu kan? Jadi itu yang harus kita olah. Sebagai guru kita harus mikir gimana caranya supaya jangan nambah macet, tapi juga kita tidak nambah bakteri ya kan? Anak bisa disiplin. Itu loh. Jadi filosofinya di situ. Jangan cuma sekolahnya mau dibilang salam-salam aja, salam-salam. Apa salam-salam aja? Ya kan? Tapi kita bisa tempatkan sesuai dengan proporsinya. Jangan kalau salam kan gampang kan? Salam. Tapi kalau dia baru megang apa coba? Kamu salam juga, enggak kamu salam gimana? Kan enggak enak. Oke?